Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ensika Anggita Busmini. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Universitas Brawijaya. Selama ini, saya melakukan magang di BTPN Syariah yang merupakan salah satu mitra dari kampus Merdeka. Saya melakukan magang di BTPN Syariah kurang lebih selama 5 bulan, mulai dari tanggal 16 Februari hingga tanggal 30 Juni dengan pembimbing lapang Siti Ramadhani Siregar yang langsung dari BTPN Syariah. Selama melakukan magang di BTPN sebagai penggerak pasar daya, saya ditempatkan di lokasi Padang Sidimpuan, Sumatera Utara untuk dapat melakukan pendampingan UMKM kepada nasabah di BTPN Syariah. Berikut ini merupakan gambaran dari kegiatan yang saya lakukan pada saat kegiatan magang. Yang pertama itu saya ada melakukan koordinasi dengan tim MNS. Selanjutnya mengunjungi nasabah bersama dengan pegawai yang ada di BTPN. Lalu melakukan dokumentasi terkait produk dari nasabah BTPN. Lalu mengisi tools dan mengelis pertanyaan sesuai yang telah diperintahkan. Dan membuat konten video. Berikut ini contoh konten yang saya buat. A day in my life jadi PPD di Padang Sidimpuan. Nah, kali ini aku berkesempatan nih datang ke rumah nasabah yang dia itu membuka usaha warung makan, dimana dia itu menjual mie balap, mie rebus, sama mie sop. Nah, jadi di sini karena kemarin itu mie balapnya udah habis, aku di sini mesen mie rebus sama mie sopnya aja nih. Nah, untuk ibunya udah berusaha sekitar 4 bulanan untuk menjual mie-nya ini. Untuk alamatnya bisa dilihat di bawah ya. Nah, ini merupakan tampilannya. Bye-bye, sampai ketemu lagi di next video. Ya. Selama melakukan magang, saya memperoleh banyak sekali manfaat yang saya dapat dan beberapa kendala yang saya rasakan pada saat melakukan magang. Manfaat yang saya peroleh pada saat melakukan magang di BTPN Syariah. Yang pertama itu, saya mendapatkan ilmu baru yang sebelumnya belum saya dapat di kampus, seperti adanya praktek lapang secara teamwork development, di mana pada saat di lapang itu saya melakukan kerjasama agar pekerjaan magang kami dapat berjalan dengan lancar dan dapat selesai dengan cepat. Yang kedua itu dapat mengasah kemampuan komunikasi saya supaya tidak terjadi miskom antara pegawai yang ada di BTPN Syariah dengan rekan tim dan dengan para nasabah yang akan saya dampingi. Dan yang ketiga, saya itu dapat membangun relasi baru dengan teman-teman yang saya temui di tempat magang. Dan yang keempat itu, saya mendapatkan pengalaman baru untuk dapat mendampingi pelaku UMKM, khususnya nasabah BTPN Syariah, terkait tentang pemasaran untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka di dalam meningkatkan usahanya. Untuk hambatan yang saya rasakan pada program magang ini, di mana nasabah di BTPN itu tidak mau mengikuti program ini dan produknya itu ada yang tidak sesuai atau tidak layak untuk dimasukkan ke pasar daya. Berikut saya ada saran untuk mahasiswa yang kedepannya akan mengikuti program magang, untuk mitra BTPN Syariah, dan untuk penyelenggara MBKM FPUB. Untuk mahasiswa sendiri, sebaiknya sebelum mengikuti program magang, dipersiapkan dulu dirinya, mulai dari itu skill, keterampilan. Selain itu, juga dibutuhkan kemampuan beradaptasi yang baik supaya nanti pada saat magang dapat dilakukan dengan lancar. Dan untuk mitra BTPN Syariah sendiri, semoga kedepannya juga masih dapat bekerja sama dengan penyelenggara program MBKM FPUB dan dengan kampus Merdeka, agar nantinya pada saat mahasiswa ingin melakukan MBKM dapat melakukan MBKM di BTPN Syariah. Dan untuk penyelenggara program MBKM FPUB, sebaiknya sebelum pendaftaran MBKM itu terlebih dahulu memberikan jadwal kepada mahasiswa agar mahasiswa itu dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu, mulai dari itu berkas-berkas yang dibutuhkan supaya mahasiswa itu tidak tergesa-gesa dan selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Pada saat melakukan kegiatan magang, terjadi beberapa perubahan, yaitu baik perubahan secara kognitif, afeksi, dan psikomotorik terhadap beberapa mata kuliah yang sudah saya pilih pada saat pelaksanaan magang.
Yang pertama, ada mata kuliah pengembangan komunikasi, di mana secara kognitif saya itu mampu untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan isu maupun opini di tempat magang saya. Dan saya itu mampu untuk bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan job desk yang sudah diberikan kepada saya. Dan secara afeksi itu, di mana saya itu lebih bersikap sopan kepada rekan tim, kepada pegawai yang ada di BTPN, dan kepada nasabah yang saya dampingi. Dan secara psikomotoriknya itu saya mampu untuk lebih memahami konsep komunikasi itu seperti apa. Yang kedua itu ada mata kuliah analisis manajemen pemasaran. Secara kognitif itu saya mampu mengidentifikasi tentang segmenting, targeting, positioning pada saat magang di BTPN Syariah. Secara efeksi itu saya itu mampu untuk mengidentifikasi produk yang layak untuk dipasarkan di pasar daya yang merupakan program dari BTPN Syariah. Secara psikomotoriknya itu dimana saya mampu memberikan saran kepada nasabah BTPN Syariah terkait strategi yang baik untuk meningkatkan usaha nasabah BTPN. Yang ketiga itu mata kuliah teamwork development. Secara kognitif itu saya itu menjadi lebih tahu potensi saya itu seperti apa dan potensi rekan tim saya itu seperti apa. Secara afeksinya itu saya mampu untuk lebih berpikir secara terbuka dan dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir itu secara psikomotoriknya itu saya dapat lebih terampil lagi dalam untuk melakukan komunikasi dan dapat bernegosiasi dengan tim secara lebih baik. Yang keempat itu ada mata kuliah reporting skill. Secara kognitif, saya itu mampu mencari solusi untuk setiap permasalahan yang saya hadapi pada saat di tempat magang. Secara afeksinya itu, saya mampu untuk tetap konsisten terhadap pekerjaan yang akan saya lakukan setiap harinya pada saat magang. Dan secara psikomotoriknya itu, saya mampu menghadapi segala permasalahan yang saya hadapi di tempat magang dan dapat mencari solusi sehingga permasalahan saya dapat terselesaikan. Yang selanjutnya itu ada mata kuliah implementasi pemberdayaan masyarakat dalam berbisnis. Secara kognitif, saya itu mampu memberdayakan nasabah melalui peningkatan usaha nasabah. Secara afeksinya itu, saya mampu menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah. Secara psikomotoriknya itu, saya mampu menjalin hubungan yang kuat dengan nasabah. Yang terakhir itu ada mata kuliah presentation skill. Secara kognitif, saya mampu menilai sejauh mana keterampilan saya untuk melakukan keterampilan presentasi kepada nasabah. Selanjutnya itu ada secara efeksi, saya mampu berkomunikasi dengan baik kepada nasabah, kepada pegawai yang di BTPN, dan kepada rekan tim saya. Yang terakhir itu secara psikomotoriknya itu, saya mampu dengan baik untuk menjelaskan bagaimana sih program yang akan dilakukan kepada nasabah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.